Ini kalau berbicara efisiensi, ini katakanlah saya pengusaha nih. Pengusaha, terus saya kan berpikir, gimana ya, saya punya karyawan tapi nggak perlu banyak mengeluarkan anggaran keluar. Ya tentunya kan solusinya kan outsourcing. Nah, kata menghematnya itu berapa persen sih atau gimana sih Mbak Maya, Mbak Mira menjelaskan gitu? Karena kan kadang-kadang sebagai pengusaha kan pasti akan berbicara dapat untungnya gede, pengeluarannya kecil. Itu gimana ini? Ini Mas, kalau ading tes saya, Bu Mira, saya bisa hemat berapa persen pakai outsourcing? Ya kan, saya juga punya perusahaan outsource dan kembali lagi pasti saya menghadapi klien kan. Iya, benar. Dan jawaban saya adalah kalau Anda pakai outsourcing itu pasti jauh lebih mahal. Tidak ada lebih murah. Kenapa, Mas? Karena kalau kita pakai perusahaan outsourcing, on top of kita membayarkan gaji karyawan dan semua fasilitasnya, itu ada yang namanya manajemen fee. Jadi pasti itu lebih mahal. Tapi kalau kita berbicara efektivitas bukan cuma sekedar efisiensi. Memang memakai outsourcing itu akan lebih mahal karena ada manajemen fee. Tetapi di situ sebenarnya Anda menghemat yang namanya waktu bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewer, jumpa lagi dengan saya Juni Hermanto, host yang akan menggawangi tentang program Ngaco, Ngobrol ala Indobosco. Hari ini saya akan berbincang santai dengan sosok wanita yang humble dan tentu cantik ya. Namanya Mbak Mira Sonia. Halo. Beliau kebetulan ketua Umum Abadi. Abadi itu Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia. Alih Daya itu outsourcing ya, Mbak? Outsourcing. Ngomong-ngomong outsourcing, bisa jelasin dong viewer, apa itu outsourcing? Outsourcing ya, biar nggak salah paham ya. Oke, outsourcing itu sebenarnya adalah satu skema bisnis di mana ada sebuah perusahaan mengalihkan sebagian pekerjaan di perusahaan tersebut kepada perusahaan lain. Jadi sebenarnya pencarian mitra atau partner bisnis. Seperti pengalihannya tuh SDM atau teknologi atau apa, bisa dijelaskan kan lagi? Tadi pengalihan sebagian pekerjaan ya. Jadi bisa jadi pekerjaan itu sendiri atau pengurusan dari sumber dayanya atau teknologi, bisa banyak macam-macam. Bisa banyak ya. Yes, betul. Bahkan the whole business itu sendiri bisa di outsourcing gitu. Ini udah berbicara tentang outsourcing ya, Fiber. Saat ini adalah ada organisasinya, salah satunya di Indonesia adalah Abadi. Betul. Abadi itu langgeng istilahnya. Bisa lama gitu. Tapi Abadi ini Abadi beda dong. Abadinya bisa ini dong. Apa sih? Apa itu sih Abadi? Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia atau Indonesia Outsourcing Association. Bahasa kerennya Indonesia Outsourcing Association. Bekennya lah. Bekennya. Terus kapan berdirinya? Berdirinya udah lama sih, udah 2007 lah. 2007 ya. Anggotanya sekarang berapa, Mbak Mira? Kalau kita bicara perusahaannya, itu yang terdaftar 200, tapi yang aktif tuh 140. Tapi tenaga kerjanya nih Mas, banyak banget. Banget ya. Apa sih aktivitas dari Abadi itu yang organisasi yang dijalankan saat ini? Jalankan ya. Kalau Abadi tuh fokus sebenarnya bagaimana kita mengkampanyekan yang namanya alih daya sehat. Karena alih daya yang nggak sehat ini yang nanti banyak diutek-utek nih. Biasalah rame terus ya kalau outsourcing ya. Tapi kita fokus sebenarnya bagaimana ekosistem ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia itu sebenarnya bisa berjalan dengan baik dengan melalui dukungan dari para perusahaan alih daya. Makanya kalau misalkan dibilang Abadi ini ngapain, kegiatannya tuh adalah edukasi, sosialisasi, bagaimana manajemen perusahaan alih daya yang sehat, kemudian pasti update regulasi. Jadi benar-benar member Abadi itu adalah perusahaan-perusahaan yang benar-benar comply, terus taat regulasi, dan juga melindungi hak pekerja. Jadi kalau kita bilang, bisa dibilang bahkan sebagian besar kegiatannya itu adalah edukasi. Ini kan tadi Mbak Mira kan menjelaskan ke viewer itu sehat nggak sehat nih. Yang nggak sehat apa, yang sehat apa gitu. Nah kalau kita bilang kan orang sehat cirinya adalah sustain ya, terus berkelanjutan tuh Abadi lagi gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kita bilang biar jadi perusahaan alih daya yang sehat itu seperti apa? Itu yang pertama Mas, taat sama regulasi ketenaga kerjaan.
gitu ya. Taat regulasi ketenagakerjaan ini apa? Dia itu bisa melindungi hak-hak para pekerja, ya. Jadi semua regulasi ditaati, hak-hak pekerja diikuti, diberikan dengan baik, gitu ya, tidak zolim. Tapi di satu sisi lagi, makanya kita bilang sehat adalah dia bisa memberikan keunggulan kompetitif kepada partnernya, kepada kliennya yang tadi mengoutsourcekan tadi, gitu. Jadi kalau perusahaan alidaya tidak bisa memberikan nilai tambah, ya mungkin dia melindungi hak-hak pekerjanya, tapi dia tidak akan bisa langgeng karena dia tidak dipakai lagi gitu loh. Jadi perusahaan alidaya harus punya yang namanya kompetensi. Seperti itu Mas yang kita bilang sehat. Sebenarnya di Indonesia itu ada berapa banyak sih perusahaan alidaya? Wah kalau kita bilang banyak banget. Banyak banget ya. Data BPJS itu kalau saya nggak salah BPJS TK ya. Dari kan kita kalau melihat ada berapa sih jumlah perusahaan, kita lihat KBLI-nya tuh. Ya kan kode berusahanya itu ada 70 ribuan Mas. 70 ribuan. Wow. Dan ternyata belum banyak juga yang gabung dengan Abadi lah ibaratnya. Karena gabung Abadi susah. Selektif berarti ya. Selektif betul. Apa sih seleksinya yang lebih spesifik gitu loh dari Abadi ini? Dari Abadi ini seleksinya pertama ya kan kita harus perusahaan ini clear bahwa perusahaannya ada, jadi legalitas. Nggak kaleng-kaleng, nggak fiktif lah ya. Nggak fiktif. Jangan sampai perusahaannya adanya di tas atau di koper. Waduh, itu kita ngeri ya. Ada, kantornya nggak ada. Betul. Jadi dari sekretariat itu biasanya akan datengin, cek legalitas, clear ini siapa pengusahanya, siapa pemegang sahamnya, gitu ya. Dicek benar-benar ada nggak perusahaannya. Lalu kemudian kita ada interview. Di interview ini kita menggali, pernah nggak dia, maksudnya dia mendirikan perusahaan ini konsepnya untuk apa? Karena ada juga, mohon maaf ya, mendirikan perusahaan konsepnya hanya untuk, dalam tanda kutip, mengambil keuntungan. Jadi yang begini kan bisa membahayakan hak-hak para pekerja ya. Karena kan, ya kalau misalkan kita bilang akan sangat gampang sekali untuk memotong atau sebagaimana gitu ya. Itu yang kita nggak mau gitu loh. Apalagi kalau misalkan mudah sekali untuk menutup terus kemudian membuka perusahaan outsource baru gitu. Nah ini yang kita nggak mau. Jadi itu diseleksi, kita lihat secara jejak digital, apakah dia pernah ada case atau pernah ada masalah sebelumnya, masalah hukum. Nah kalau misalkan memang dia ada, kita klarifikasi. Dan ya tadi akhirnya ketika dia lulus semua baru dia bisa masuk jadi anggota Abadi gitu. Outsourcing itu ada jenis-jenisnya ya? Banyak. Kelompok-kelompoknya apa aja Mbak? Sebenarnya itu akan didasarkan pada jenis pekerjaan ya yang ada gitu ya. Ada bisnis outsourcing. Bisnis outsourcing tuh kayak misalkan Nike dunia dia mau buka pabrik di sini, perusahaan di sini. Itu kan the whole pabrik produksinya kan di outsource ya kan. Ada bisnis proses outsourcing or bisnis outsourcingnya atas bisnis proses. Misalkan sebagian pekerjaan kayak misalkan saya nih punya kontak center, itu kan bagian bisnis untuk kontak centernya di-outsourcekan kepada saya gitu. Ada IT outsourcing, ada knowledge process outsourcing, ada juga manpower supply. Karena kan balik lagi, kalau kita bilang, manpower supply cuma pindah kontrak doang. Ih kan ada proses fulfillment-nya, nyari orangnya. Susah Mas nyari orang sekarang. Yang sesuai qualified ya? Iya, sesuai qualified. Itu kan ada proses interview, ada proses psikotes, ada proses dengan macam-macam. Klien gitu yang agak susah banget ya? Betul, yang sebenarnya bisa akhirnya bekerja. Terus kemudian kita lupa nih, perusahaan outsourcing itu bukan cuma cari Mas, tapi mentraining juga gitu. Nah itu kan sebelum dilepas itu kan perusahaan pembekalan lah ibaratnya. Betul, namanya partneran. Masa partnernya cuma terima kontrak doang? Enggak dong, kan dia memberikan added value lewat training supaya orang tersebut siap kerja. Lalu kemudian ada juga proses penggajian. Yang namanya proses penggajian mungkin menggaji 10 orang sama menggaji 10.000 orang. Beda ya beda banget. Kan? Beda banget. Pusing kan pasti kan. Perencanaan harus matang banget itu. Betul. Jadi ngapain dikerjain sendiri? Kan bisa dikerjakan oleh perusahaan outsourcing. Kemudian memanage kontrak kerja. Kontrak kerja itu kan harus di-manage loh, karena itu penting banget. Ya kan? Karyawan juga harus punya kontrak kerja, dia harus tahu. Nah, itu harus di-manage. Daripada kita manage sendiri, mending di-manage oleh perusahaan outsourcing. Sampai terakhir ke pembayaran gaji dan kemudian yang di akhir itu kan ada surat keterangan, ada surat hasil pajak, pengurusan BPJS. Nah, itu semua sebenarnya dibantu oleh
perusahaan outsourcing. Ini. Nah, kalau seandainya tadi kan ada pembekalan ibaratnya sebelum dilepas ke klien kan pembekalan, otomatis harus ada infrastruktur dong untuk apa sih melakukan pembekalan gitu. Tempat, pelatihnya juga. Ya gitulah infrastruktur dan ininya. Betul Mas. Makanya kalau kita mau masuk Abadi nih, kalau dia tidak punya kantor, gak bisa. Get out. Yes, that's it. Betul Mas, gitu. Nih, itu sekarang kan lagi panas-panas. Bukan lagi panas sih sebenarnya, masih hangat lah tentang isu Presiden Prabowo waktu May Day kemarin ada ucapan akan menghapus outsourcing Alidaya. Sebenarnya kan isu itu kan sudah muncul setiap kali May Day lah, 1 Mei lah. Dan ini Prabowo mengucapkan kalimat itu. Nah, itu dari asosiasi Abadi Alidaya melihatnya seperti apa dan dampaknya nanti seperti apa? Kalau saya tuh kan melihat Presiden kita ini sangat-sangat punya concern terhadap pekerja gitu ya. Which is itu concernnya sejalan sekali gitu ya dengan Abadi. Makanya dari tadi kan saya bilang Alidaya sehat, perlindungan pekerja gitu ya. Kami melihatnya sebenarnya penghapusan ini adalah penghapusan terhadap outsourcing yang tidak patuh gitu. Ya karena kalau kita lihat keseluruhan kalimatnya ada ngomongin soal peluang kerja, investasi gitu ya. Sementara di luar sana kan orang itu sudah menggunakan outsourcing itu bukan lagi cuma sekedar untuk menjadi partner bisnis, tapi strategi negara untuk mencari devisa gitu kan. Nah, kami melihatnya Presiden ini punya visi untuk melindungi pekerja. Dan kami kalau masalah perlindungan pekerja, tentu kami ingin berperan positif ya di sana ya. Jadi kita melihatnya, ya ayo hapuskan outsourcing yang abal-abal gitu. Outsourcing yang kurang, yang tidak patuh regulasi. Yang nakal, yang tadi dibilang nggak sehat kali ya. Agak mengganggu yang sehat. Betul. Jadi semacam evaluasi kali ya jatuhnya Iya. Bahwa di perusahaan outsourcing itu harus ada yang dibereskan. Itu oknum kali ya jatuhnya. Betul. Iya. Nah, ini kan siapa sih sebenarnya yang dirugikan kalau seandainya outsourcing itu dihapus? Kalau saya melihatnya ya Mas, ini kan Indonesia ini kompetitornya banyak gitu ya. Maksudnya di kawasan Asia Tenggara kita lihat ada Filipina gitu ya. Filipina itu outsourcingnya itu bisa menyumbang 9% dari GDP nasionalnya. Gede juga ya. Exactly, that's what I mean gitu. Outsourcingnya itu bisa menerima pekerjaan dari luar karena industri outsourcingnya itu memang sangat diawasi. Pengawasannya itu bagus banget terhadap perusahaan-perusahaan outsourcing di sana. Dan kemudian akhirnya karena industri outsourcingnya diatur dengan clear, mereka juga bisa mendapatkan order dari luar. Ini bukan cuma dari dalam gitu. Dari luar juga masuk. Nah, kalau misalkan industri outsourcing ini, let's say lah ya, karena tadi sebagian oknum gitu ya, itu akhirnya akan ditutup atau mengalami pembatasan yang akhirnya menyebabkan outsourcing ini tidak bisa mendukung industri yang lain. Menurut saya kan keseluruhannya ya, industrinya juga, bukan cuma industri outsourcing, industri lain yang disupport itu juga bisa mengalami stagnansi. Kenapa? Karena tadinya kompetensi-kompetensi yang dikerjakan perusahaan outsourcing harus dikerjakan sendiri. Berarti kan mereka jadi tadi yang ngebantu ngerekrut nggak ada, ngebantu ngatur kontrak nggak ada, ngebantu training nggak ada gitu. Nah itu hilang, mereka harus ngerjain semua sendiri. Nah ini kan mereka akan mengalami kemunduran dalam operationnya. Dan kemudian juga kalau kita berbicara pekerja, sebenarnya perusahaan outsourcing itu harus taat regulasi. Jadi nggak mungkin masuk perusahaan outsourcing terus gajinya itu tidak sesuai regulasi gitu loh. Jadi itu nggak mungkin gitu. Nah, kalau misalkan itu terjadi, maka sebenarnya tadi berkurang satu perusahaan atau satu jenis industri yang sebenarnya juga turut membantu melindungi para pekerja dan mentraining para pekerja untuk siap bekerja. Karena tadi balik lagi ada fungsi training tuh ya kita bilang sih sekarang perusahaan outsourcing tuh memang member Abadi lah banyak. Itu sudah sangat menyiapkan fasilitas untuk training. Ada yang bikin LMS sendiri, udah jago-jago banget Mas gitu. Karena tadi pengennya perusahaan itu biar dia cepet running,
pekerjanya sudah siap. Gitu. Nah, sesuai permintaan klien juga itunya. Betul. Nah, proses pembekalannya juga udah ada standarisasi dong dari asosiasi gitu ininya. Jadi nggak apa sih, ibaratnya nggak sembarangan lah, harus ada ininya sesuai dengan SOP lah katakanlah. Iya, betul. Masing-masing karena outsourcing itu sangat luas, jadi masing-masing memang sudah mengembangkan sendiri sih satu persatu. Misalkan ada yang di industri mining, ya mereka mengembangkan untuk bagaimana membekali karyawan yang mau ke industri mining. Ada yang di industrinya misalkan retail, yang mereka mengembangkan bagaimana menyiapkan tenaga kerja untuk ke industri retail. Jadi sangat banyak sekali, betul. Nah, ini kan ada dua belah pihak yang sebenarnya dalam proses outsourcing itu dijalankan. Nah, ini bagaimana nih outsourcing itu bisa membantu pekerja dan pelaku usaha? Ada dua pihak nih. Satu pekerjanya, SDM-nya, satunya pelaku usahanya. Tentunya kan pelaku usahanya berharap dapat SDM yang lebih bagus. Akhirnya dia bisnisnya akan semakin berkembang. Nah, gitu gimana tuh? Kalau ini saya mengutip beberapa kisah ya, maksudnya yang para pekerja gitu. Maksudnya kalau misalkan kita bilang perlindungan, ya kita pinginnya melindungi, tapi kan mungkin ada teman-teman yang belum sehat nih. Ya, ada teman-teman yang belum sehat. Tapi kalau misalkan kita balikan lagi secara hukum, sebenarnya sudah diatur. Perusahaan outsource itu harus melindungi pekerjanya gitu. Harus taat regulasi. Jadi yang tidak melindungi itu bukan karena perusahaan outsource-nya, tapi karena dia memang tidak taat regulasi gitu. Yang kedua, saya melihatnya gini, banyak teman-teman yang membutuhkan pekerjaan itu dia belum punya skill. Sebenarnya ketika dia bergabung dengan perusahaan outsourcing, dia lagi mengasah skillnya gitu kan ya. Tapi kembali lagi, kalau misalkan ada yang bilang, misalkan nih, kok karyawan outsource terus gitu. Balik lagi kan kita berharapnya setelah mendapatkan skill, kembali lagi karir itu dibuild dari masing-masing individu gitu ya. Bagaimana mereka akhirnya dari kesempatan sudah dibukakan pintunya, mereka mengasah kemampuannya, mengasah manajerialnya gitu ya, sehingga mereka akhirnya bisa punya karir yang lebih meningkat. Karena banyak sekali teman-teman karyawan outsource gitu ya, yang teman-teman pengusaha tuh suka cerita, si ini dulunya karyawan outsource saya, sekarang dia udah buka perusahaan outsource sendiri gitu. Jadi banyak, karena mereka memang merasakan mereka itu dilatih, tapi ada satu batas waktu tertentu mereka memang harus mengembangkan diri mereka. Betul. Nah, misalnya kalau di perusahaan restoran dia tukang cuci, nggak tahu dia bikin restoran, kayak gitu ya. Ini berarti apa? Tumbuh terus lah berarti. Tumbuh terus. Oke. Ini kalau berbicara efisiensi, ini katakanlah saya pengusaha nih. Pengusaha, terus saya kan berpikir, gimana ya, saya punya karyawan tapi nggak perlu banyak mengeluarkan anggaran keluar. Ya tentunya kan solusinya kan outsourcing. Nah, kata menghematnya itu berapa persen sih, atau gimana sih Mbak Maya, Mbak Mira tuh menjelaskan gitu? Karena kan kadang-kadang sebagai pengusaha kan pasti akan berbicara dapat untungnya gede, pengeluarannya kecil. Itu gimana ini? Ini Mas, kalau ading tes saya, Bu Mira, saya bisa hemat berapa persen pakai outsourcing? Ya kan saya juga punya perusahaan outsource dan kembali lagi pasti saya menghadapi klien kan. Iya, benar. Dan jawaban saya adalah kalau Anda pakai outsourcing itu pasti jauh lebih mahal. Tidak ada lebih murah. Kenapa, Mas? Karena kalau kita pakai perusahaan outsourcing, on top of kita membayarkan gaji karyawan dan semua fasilitasnya, itu ada yang namanya manajemen fee. Jadi pasti itu lebih mahal. Tapi kalau kita berbicara efektivitas bukan cuma sekedar efisiensi. Memang memakai outsourcing itu akan lebih mahal karena ada manajemen fee. Tetapi di situ sebenarnya Anda menghemat yang namanya waktu bisnis. Karena Anda tidak perlu lagi membangun kompetensi di bidang tersebut, tidak perlu lagi membangun investasi sistem. Misalnya contoh nih, saya contact center. Kalau misalkan satu perusahaan ingin punya sendiri contact center, which is nggak semua perusahaan kan punya 1000 contact center gitu ya. Kayak perusahaan telco itu kan pasti mereka butuh banget ya. Tapi let's say lah ya banking, or let's say misalkan Anda memang sebuah perusahaan dan Anda ingin punya customer service. Misal cuma sekedar 5-10 orang. Anda mau bangun sendiri sistem contact center?
ya berat juga sih. Exactly, kan bangun sistem kontak mungkin center lebih mahal. Pasti. Jadi bukan apa ya, outsourcing itu bukan cuma sekedar tenaga kerja, tapi ada keahlian, ada sistem di sana gitu ya. Jadi kembali lagi yang dihemat itu bukan biaya tenaga kerjanya, yang dihemat itu adalah waktu bisnis. Ya kan, jadi Anda tidak perlu lama-lama bangun sistem, Anda juga jauh lebih murah karena sistemnya. Pasti perusahaan outsourcing yang punya kontak center, ya pasti dia udah bangun sistem duluan dong, gitu kan. Nah itu, dan kembali lagi menurut saya waktu di dalam bisnis itu sangat berharga. Bisa saya katakan mahal di awal. Iya, betul. Betul kan? Karena kan kalau outsourcing kan nggak berpikir, wah ntar gue harus berpikir apa sih, kasih pesangon nih, kasih apa sih, pensiun ini kan agak tetap juga ya ininya. Perusahaan outsourcing itu tetap karenanya kita. Nggak, maksudnya kliennya. Kliennya. Ya karena bayarnya kan ke perusahaan outsource. Tapi kepada karyawannya tetap harus dikasih gitu. Sesuai dengan regulasi lah ya. Yes, exactly. Terus bagaimana sih meningkatkan kualitas layanan tuh untuk saat ini kan tadi Mbak Mira kan menjelaskan bahwa banyak nih perusahaan outsourcing, otomatis kan kompetisi kan kuat banget. Iya. Otomatis nih gimana meningkatin pelayanan dan akhirnya klien atau ini merasa apa ya, trust-nya muncul lah. Kalau saya bilang memang perusahaan outsourcing harus punya kompetensi. Jadi nggak mungkin buka perusahaan outsourcing yang sustainable gitu ya, abadi, itu kalau nggak punya kompetensi. Jadi perusahaan outsourcing harus melihat apa kompetensi yang mereka mau bangun gitu. Contoh, misalkan kita mau membangun kompetensinya adalah kontak center, maka dia harus membangun misalkan sistem yang baik, penguasaan terhadap tenaga kerja yang baik untuk kontak center gitu ya. Lalu bagaimana sistem strategi kontak center atau pelayanan yang baik. Jadi memang dia harus bangun kompetensi di industri tersebut gitu. Kalau misalkan tidak membangun kompetensi dalam arti kata juru bayar, menurut saya sih nggak akan lama ya. Dan sekarang kalau saya lihat member-member Abadi, saya bangga juga ya 6 tahun bersama Abadi nih. 6 tahun kayaknya bisa lama deh Abadi. menjadi 6 tahun saya menjadi ketua Abadi, saya melihat sekali bagaimana teman-teman itu bertumbuh ya dengan dukungan regulasi. Itu sebenarnya mereka jadi memiliki kompetensi dan jadi memiliki kekhususan gitu. Dalam berbisnis ini kan tentu ada resiko dan tantangan ke depan ya. Nah, dalam segmen atau sektor outsourcing ini seperti apa sih? Resiko dan tantangannya. Resikonya ya. Baik lagi kalau resiko itu yang saya jalani ya. Kalau kami kan memang tidak memiliki resiko industrial relation karena kami berusaha untuk selalu taat sama regulasi gitu ya. Tetapi mungkin yang resiko bisnisnya kadang-kadang tuh masalah keuangan nih Mas. Keuangannya. Karena lagi-lagi. Iya, kita itu kan perusahaan outsourcing itu kebanyakan ya membayarkan terlebih dahulu gaji karyawan. Jadi kita bayarin dulu gajinya, kita bayarin dulu BPJS-nya, talangin dulu pajaknya kita bayarkan terlebih dahulu. Udah semua regulasi ditaatin, tapi tiba-tiba pembayaran dari kliennya tertunda. Itu yang kita khawatirkan. Jadi sama seperti semua bisnis lain ya gitu, iya, sama seperti semua bisnis lain gitu. Tapi memang yang menjadi khas dari perusahaan outsourcing adalah sebenarnya banyak yang teman-teman yang baru berbisnis itu datang ke saya, terus diskusi, Mbak gimana nih saya mau bisnis gini-gini, saya takut nih nanti kalau kena pemeriksaan atau apa. Terus saya bilang selama Anda itu taat regulasi, itu Anda itu tidak akan bermasalah secara hukum gitu loh. Jadi resiko terbesar dari perusahaan outsourcing, dan ini juga terbukti dengan pernah ya kita ada tahun 2008 terus 2018 2020 banyak perusahaan outsourcing tutup gitu ya. Penyebab utamanya adalah tadi mismanagement dalam keuangan. Karena apa? Kita talangi terlebih dahulu, terus kemudian pembayarannya telat,
Nah, akhirnya terpaksa harus berhutang, meminjam uang, cash flow-nya jadi bermasalah. Nah, itu yang menyebabkan perusahaan outsourcing itu akhirnya tidak berguguran. Jadi betul, jadi tolong bayar tepat waktu. Itu para klien. Para klien Bapak Ibu. Gitu ya. Tolong bayar tepat waktu karena perusahaan outsourcing bukan perusahaan peminjaman. Bukan bank juga bukan gitu. Bank kredit juga. Bukan bank kredit juga gitu. Nah, tantangan ke depan gimana nih? Oke, kalau tantangan ke depan tadi sih saya melihat setelah regulasi nih ya, regulasi mungkin diperbaiki. Saya sih berharap diperbaiki dalam pengawasan ya. Kalau regulasi bisnisnya kan kembali lagi kita kembalikan ke kebutuhan bisnis gitu. Tapi pengawasan supaya perusahaan outsourcing itu taat regulasi. Itu yang sebenarnya kami berharap ditingkatkan. Sehingga tantangan ke depannya bagi perusahaan outsourcing adalah bagaimana memberikan servis yang terbaik. Bagaimana kita melayani para pemberi kerja, bagaimana punya kompetensi yang paling jago. Jadi bukan lagi kita saing-saingan di manajemen fee, tapi mana yang bisa memberikan layanan kontak center yang paling canggih. Misalkan bagaimana punya teleservices yang jualannya paling bagus. Nah, itu kan semua masalah kompetensi ya. Jadi saya berharapnya sih tantangan ke depannya adalah soal kompetensi yang dimiliki para perusahaan outsourcing. Jadi gini, ini pertanyaan berikutnya. Katakanlah seandainya saya ini investor dari luar negeri, menanamkan usahanya di Indonesia, kemudian di Singapura, di Filipina gitu kan. Pasti kan ya bukan pasti sih, kadang menggunakan jasa outsourcing untuk manpowernya lah ini. Nah, investor ini pasti ngelihat mana sih perusahaan outsourcing yang bagus di Indonesia, di Filipina atau di Singapura. Nah, ini sebenarnya secara global itu perusahaan-perusahaan outsourcing di luar negeri gimana sih? Dari Indonesia juga melihatnya seperti apa? Jadi kalau saya bilang perusahaan outsourcing di Filipina, which is beberapa member dari Abadi itu ada juga yang buka perusahaan outsourcing di Filipina. Ada juga? Ada. Karena kan tadi saya sampaikan perusahaan outsourcing yang join Abadi ini kan yang benar-benar verified. Dan biasanya mereka memang punya tenaga kerja yang cukup besar. Jadi satu perusahaan outsourcing tuh 10 ribuan lah Mas, kalau ini ya. Banyak Mas. Nah, mereka kalau berusaha di Filipina itu jujur enak banget karena sudah diatur. Jadi di Filipina itu ada aturan tersendiri terhadap perusahaan outsourcing. Tidak semuanya bisa membuka, harus ada jaminan ke pemerintah. Tapi mereka juga diberikan fasilitas tidak bersaing secara manajemen fee. Karena ada batasan minimum manajemen fee kalau di Filipina. Gitu. Jadi perusahaan outsourcingnya pada happy karena mereka bersaingnya kualitas. Tapi balik lagi, kalau misalkan dibilang bagaimana sih perusahaan outsourcing di Indonesia di mata para investor, saya tuh sebenarnya sudah dihubungi banyak dari Korea, dari Australia, juga kemudian dari Filipina juga. Mereka mau invest terhadap perusahaan outsourcing di Indonesia. Tapi kembali lagi saya sampaikan, kita kan berbicara pengelolaan tenaga kerja ya, gitu ya. Saya berharapnya juga di Indonesia nih pengusaha-pengusaha Indonesia tetap dapat dilibatkan. Jadi ini bukan cuma masalah modal gitu ya, tapi bagaimana kita juga membangun para tenaga kerja di Indonesia. Jadi memang ya kita tetap open, tapi memang tetap saya sarankan, jangan dijual seluruhnya deh, karena banyak banget yang mau beli perusahaan outsource di Indonesia. Betul. Beli sahamnya maksudnya? Beli sahamnya, betul. Tapi kan saya bilang juga, kenapa? Karena memang perusahaan outsource di Indonesia ini banyak yang berkembang, terutama member-member Abadi yang bagus-bagus nih. Ya tadi karena kita harus bayar dulu, kita jadi butuh modal. Modal awal. Betul, modal untuk membayarkan terlebih dahulu para pekerjanya. Itu kan makanya butuh modal. Karena butuh modal itu, jadi memang benar-benar pintu untuk para investor ini terbuka gitu. Tapi saya tetap sarankan tetap harus berpartner karena yang tahu regulasi, yang paham regulasi. Dan kembali lagi kalau kita berbicara orang banyak kan kita inginnya ini dari negeri untuk negeri juga ya, dari rakyat. Pengusaha ini kan rakyat juga gitu loh. Nih, balik lagi ke pertanyaan yang tadi yang modal ini. Emang nggak ada yang model deposit gitu ya? Yang duluan bayar? Ada juga. Tapi hitungan jari.
Sedikit banget. Itu harusnya menjadi regulasi itu. Regulasi yang menetapkan bahwa wajibnya ya deposit gitu loh. Kalau nggak deposit nggak bisa nggak bisa. Tapi ini. kita kan juga gini ya, maksudnya saya tuh lihat UMKM Indonesia berkembang sekali ya Mas. Iya. Dan kita juga sebagai industri outsourcing ingin juga bisa mensupport gitu ya, supaya mereka juga bisa daripada pusing ngurusin tenaga kerja, udah kita bantuin gitu ya. Nah, mereka kan juga terbatas secara modal gitu. Asal mereka bayarnya nggak lama sih, let's say lah ya, 14 hari, 7 hari, 14 hari. Masih normal lah. Masih normal lah. Jangan sampai kita udah gajian 6 bulan. Belum dibayar-bayar. Ini mohon dibayar yang belum bayar. Gitu sih, Mas. Aduh, menarik juga nih bayar-membayar. Iya, jadi mau buka perusahaan outsourcing. Ini pertanyaan terakhir nih. Siap. Menjabat sebagai ketua abadi Asosiasi Bisnis Alidaya Indonesia itu 2 periode. Dari periode pertama tahun berapa? 2018 sampai 2022 ya. Kita coba perpanjang 5 tahun ya Mas. 3 tahun nih kayaknya lagi tengah gonjang gaji. Sekarang 2022, 2025. Harusnya 2005, tapi ntar lihat dinamika ke depan. Lihat dinamika ke depan. Pertanyaan saya, apa sih nikmatnya ketua abadi? Kalau saya bilang gini, kenapa? Ini mungkin nyambung dengan nikmatnya menjalani dunia outsourcing, Mas. Ya kan? Kalau misalkan media, kan senangnya, beritanya naik, tayang, membuat perubahan, memberikan knowledge gitu ya. Kalau saya setiap hari dapat laporan nih dari tim, Bu, kita ada lowongan pekerjaan segini, kita ada berapa orang yang akhirnya bekerja. Saya tuh selalu membayangkannya gini. Kalau misalkan saya bisa memberikan pekerjaan kepada 1 orang, ke orang lain lah ya. Iya, ada 3 orang yang sebenarnya hidupnya tercukupi untuk bulan itu. Jadi dari situ tuh nikmatnya jadi pengusaha outsourcing karena memberikan pekerjaan. Saya juga masih beberapa kali turun untuk training gitu ya. Dan saya lihat ketika mereka akhirnya training kita tuh kadang-kadang nggak susah-susah Mas. Tapi misalkan do and don'ts di tempat kerja, etika bisnis. Itu ketika kita bisa develop orang, kemudian mereka juga menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih matang. Itu happy-nya nggak ketulungan gitu. Nah, jadi ketua abadi, happy-nya lebih luas lagi. Kenapa? Karena bukan hanya perusahaan saya sendiri yang istilahnya saya bisa merasakan nikmatnya mempekerjakan orang, nikmatnya mendevelop orang, tapi ternyata the whole industry jadi mengikuti hal tersebut. Mungkin itu sih Mas, masih idealis. Nyambung lagi pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya nih. Gimana? Kalau selanjutnya kepilih lagi sebagai ketua umum abadi, mau nggak? Kalau seandainya anggota dan tidak ada lagi kandidat, masih mau? Aduh, kandidat banyak lah. Kandidat banyak lah. Kalau saya lebih melihat apalagi yang saya bisa kontribusikan ya. As long as there's things yang saya bisa kontribusikan, memang peran saya masih diharapkan, pasti saya nggak mungkin nolak gitu karena kalau bisa dibilang saya hidup dari industri ini dan juga saya ingin berkontribusi terhadap industri ini gitu. Tapi kalau misalkan memang ada yang lain dan yang lebih baik atau saya ada role lain yang memang membuat saya bisa berkontribusi lebih baik lagi, ya why not gitu loh Mas. Kan everybody boleh dapat kesempatan dong gitu. Smart girl. Oke, terima kasih Mbak Mira atas diskusi kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih viewer. Kita sudahi dulu diskusi santai, obrolan santai saya dengan Mbak Mira Sonia, Ketua Abadi Asosiasi Bisnis Alidaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment agar kita selalu berkarya terus. Wassalam.